mengintegrasikan iman, Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Ya. Mudah-mudahan penguatan yang saya lakukan ya akan memberikan sedikit pencerahan ya buat kita semua. Oke, saya akan share screen. Ya, jadi tema kita adalah bagaimana mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Ya, ada beberapa sub bab. Yang pertama adalah menelusuri konsep dan urgensi Islam, iman dan Islam dalam bentuk insan kamil ya, atau manusia sempurna. Kemudian yang B adalah menanyakan alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Kemudian yang C, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam bentuk insan kamil. Dan yang D adalah membangun argumen tentang karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Kemudian E, mendeskripsikan tentang esensi dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam bentuk insan kamil. Dan itu adalah hot point. Oke, kita masuk ke bagian A. Ya. Menurut Ibnu Arabi, ya, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, yang disebut tingkat insan kamil. Ya. Jadi mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Ya. Artinya mereka dalam tanda petik menyaksikan Tuhan. Ya. Jadi mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Ya. Tentu dari kata-kata ini, ya, yang perlu digarisbawahi adalah menyaksikan, dan itu sesungguhnya sesuai dengan syahadat, ya, karena ketika kita bersyahadat, ya, itu kan artinya ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu kan berarti bahwa saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ya kan? Nah, bersaksi di sini ya, tentu konotasinya adalah bisa bersaksi dalam bentuk kata-kata, ucapan, ya. Bisa juga kata bersaksi itu atau menyaksikan itu dalam arti melihat, ya. Misalkan kemarin saya menyaksikan sebuah pertandingan sepak bola, itu artinya kan menyaksikan, menonton, ya, dengan mata kepala. Ya. Nah, menurut Ibnu Arabi, orang yang berada pada tingkatan insan kamil, mereka menyaksikan Tuhan. Nah, tapi tentu menyaksikan dalam arti melihat Tuhan, ya, tentu tidak dengan indera mata, karena bagaimanapun kita tentu tidak akan bisa, siapapun tidak akan bisa menyaksikan Tuhan, ya, dengan indera penglihatan, ya, atau mata yang kita punya sekarang. Dan intinya adalah insan kamil itu menyembah Tuhan yang disaksikannya. Yang kedua adalah manusia, ya, beragama pada umumnya. Ya, mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian. Ya, artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka hanya mendefinisikan Tuhan. Ya, mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan atau al-asma al-husna. Jadi ini tentu kebalikan, dan inilah pada umumnya yang kita punyai, ya, orang-orang awam, ya, yang beragama pada umumnya, ya, hanya mengimani Tuhan, mengenal Tuhan lewat asmanya, lewat nama-namanya yang indah, al-asma al-husna. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Kita hanya mendefinisikannya Allah Maha Besar, tapi dalam bayangan kita
sebuah benda. Itu hanya pendefinisian. Tentu itu berbeda cara yang tingkatan yang insan kamil ya menyaksikan Tuhan. Oke. Ya, oke, selanjutnya kita ke subtopik 2. Selama ini, nah, ini kata Imam Al-Ghazali, saya selalu menyembah Tuhan, tetapi saya tidak pernah mengenali zat Tuhan. Saya tidak pernah menyaksikan Tuhan. Selama ini saya hanya menyembah Tuhan yang saya persepsikan, atau saya hanya menyembah Tuhan yang saya definisikan, dan tidak menyembah Tuhan yang saya saksikan. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Nah, masalah penyaksian Tuhan ini ya berkaitan erat dengan ya seperti tadi yang saya katakan rukun Islam yang pertama, yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang namanya Allah. Nah, ketika itu kita ucapkan ya, sesungguhnya yaitu hanya sekedar ucapan ya, dan tidak berarti apa-apa kalau itu kemudian tidak melibatkan hati ya. Hanya lisan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mengucapkan berikrar ya, sama dengan berikrar tidak ada Tuhan selain Allah, tapi kemudian seperti kata Al-Ghazali tadi itu tidak menyaksikan Tuhan. Begitu pula wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Nah, itu hanya berikrar. Ya, kalau hanya diucapkan lewat mulut ya dan tidak melibatkan hati. Ya. Nah, kemudian ya Abdul Karim Al-Jili ya membagi insan kamil itu ya pada 3 tingkatan. Ya. Yang pertama, pada tingkat ini insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Ya, itu disebut pada tingkat permulaan, ya, atau al-bidayah. Kemudian yang kedua ada disebut sebagai tingkat menengah, ya, atau tawasud. Ya, pada tingkat ini, ya, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan, ya, atau al-haqaiq ar-rahmaniyah. Nah, pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa, ya, karena sebagian dari hal-hal yang gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. Dan yang terakhir adalah tingkat al-khitam, ya. Pada tingkat ini insan kamil, ya, telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Ia pun bahkan ya telah dapat mengetahui rincian dan rahasia penciptaan takdir. Jadi itu menurut Abdul Karim Al-Jili, ya, tingkatan daripada insan kamil. Ya. Oke, kita ke yang kedua, ya, bab kedua adalah menanyakan alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Nah, ini adalah topik kita, ya, adalah menanyakan alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Ya. Jadi sesungguhnya term ihsan dan insan kamil ini mungkin merupakan 2 term yang relatif asing, ya, atau kurang diketahui oleh banyak kaum muslimin. Ketika dikatakan, ditanyakan kepada kebanyakan dari kita apa itu ihsan, ya, kebanyakan mereka beranggapan atau menjawab bahwa ya ihsan itu menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Nah, itu kan biasa kita dengar, ya, termasuk itu juga yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya, dalam sebuah hadis yang panjang ketika beliau ditanya oleh Jibril. Ya. Kemudian
kalaupun kita tidak sanggup melihat Allah, maka yakin Allah melihat kita. Nah, itu term ihsan yang kita pahami. Ya, bahkan insan kamil sendiri tentunya term yang bahkan jarang kita bahas. Oke. Ada orang mengatakan bahwa belum tentu setiap muslim itu pasti beriman atau mukmin, ya, karena bisa jadi imannya sangat lemah sehingga hatinya tidak meyakini dengan keimanan yang sempurna meskipun dia melakukan amalan-amalan lahir dengan anggota badannya. Jadi ada orang yang muslim tapi belum tentu dikatakan sebagai belum pasti dia beriman, ya, karena bisa jadi imannya sangat lemah. Nah, status orang seperti ini hanyalah muslim saja dan tidak tergolong mukmin dengan iman yang sempurna, ya. Tapi tetap dia digolongkan sebagai muslim, ya, meskipun dan mukmin, tapi mukminnya tidaklah tergolong sebagai mukmin yang sempurna karena imannya yang kurang sempurna. Nah, kemudian setiap mukmin itu pasti muslim. Setiap mukmin pasti muslim. Karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula. Nah, dan itu sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat, ya. Orang-orang Badui itu mengatakan, kami telah beriman. Katakanlah, kalian belumlah beriman, tetapi hendaklah kalian mengatakan, kami telah berislam. Jadi dulu banyak orang-orang Badui mengatakan kami beriman. Maka Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian belumlah beriman, tapi hendaklah kalian mengatakan kami telah berislam. Kalau berislam iya, karena mereka sudah masuk Islam. Tapi beriman belum tentu, ya. Karena boleh jadi iman itu belum masuk ke dalam hatinya atau hati kita. Oke, ya, itu sub bagian B, ya. Nah, kemudian kita ke sub bagian C, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman Islam dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Ya, yang pertama kita akan menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman Islam dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam bentuk insan kamil. Ya, kita akan menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman Islam dan ihsan sebagai pilar agama Islam. Nah, jadi masalah keimanan, ya, dalam Islam itu adalah masalah yang sangat fundamental, ya, sangat mendasar. Ya, ibarat sebuah bangunan. Ya, ibarat sebuah bangunan itu adalah fondasi. Ya, kalau ibarat sebuah pohon itu adalah akarnya. Ya. Nah, jangan sampai manusia merasa sudah beriman, ya, padahal imannya keliru karena tidak sejalan dengan kehendak Allah. Dan itu digambarkan oleh Allah sangat jelas, ya, pada Quran surat Saba, ya, ayat 51 sampai 54, ya, menggambarkan penyesalan manusia yang setelah kematiannya. Karena ketika di dunia ia memiliki keimanan yang keliru. Bisa kita baca terjemahannya, ya. Allah berfirman, dan alangkah hebatnya jika kamu melihat ketika mereka orang-orang kafir terperanjat ketakutan pada hari kiamat, maka mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan di waktu itu mereka berkata, kami beriman kepada Allah. Bagaimanakah mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh itu? Ya, diibaratkan itu adalah tempat yang jauh. Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu. Dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh itu. Ya, dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Jadi banyak di antara bisa jadi di antara orang kita sebagai yang muslim masih mempunyai keraguan-keraguan di dalam diri kita sehingga kemudian kita digambarkan sebagai mempunyai keimanan yang keliru. Ya. Oke. Nah, kembali kepada pertanyaan fundamental tadi, ya. Dengan instrumen apakah orang-orang beriman
dapat mencapai makrifat bidatillah dengan cara penyaksian. Ya. Atau lebih khusus lagi, apakah di dunia ini ada orang yang telah mencapai makrifat bidatillah dengan cara penyaksian? Nah, maka mari kita baca Al-Quran. Ternyata ya, dalam Al-Quran zatullah, Allah itu maha gaib. Namun ada makhluk yang dipercaya untuk mengenali diri ilahi yang al-gaib itu, yakni Rasulnya. Ya, dan itu terdapat dalam surah Ali Imran ayat 179 yang artinya bahwa dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib. Tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Ya, karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib. Ya, ini surah Al-Jin. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada rasul yang diridainya. Maka sungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga atau malaikat di muka dan di belakang. Jadi intinya bahwa ada makhluk yang dipercaya oleh Allah untuk mengenali diri ilahi yang al-gaib itu, yakni rasulnya. Dan dari rasulnya tersebutlah kemudian kita sebagai manusia biasa bisa mengenal al-gaib itu melalui informasi-informasi ya yang diberitakan atau diberikan oleh nabi dan rasul tersebut. Ya, jadi sekali lagi maksud kedua di atas adalah bahwa Allah sekali-kali tidak mengajarkan manusia tentang semua perihal wujud dirinya yang gaib. Ya. Akan tetapi Allah memilih para rasulnya yang dikehendaki olehnya untuk menyampaikan wujud Allah. Gitu ya. Perlu diketahui bahwa hal ini dilakukan Allah karena dia sama sekali tidak akan pernah menampakkan dirinya di muka bumi miliknya ini. Bagi Allah bumi ini kecil, Allah maha besar. Tidak mungkin Allah kemudian menampakkan dirinya yang maha besar ya di bumi yang di dalam pandangan Allah ini kecil, hanya bagi butiran debu. Nah, beda kita, manusia kita menganggap bumi sangat besar, sangat luas. Tapi bagi Allah ini kecil. Ini tidak lebih dari butiran debu, bahkan lebih kecil dari itu dan kita tidak tahu. Ya. Karena Allah maha besar, Allahu Akbar. Nah, supaya keimanan kita mencapai ma'rifat billah, maka satu-satunya cara menurut Al-Quran adalah bertanya kepada ahli zikir. Ya, sebagaimana firman-Nya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ya, termasuklah ya, kita bertanya kepada nabi dan rasul, kita bertanya kepada ulama sebagai warasatul anbiya. Ya. Tidak bisa kita tentu mengenali Allah hanya kemudian lewat penelusuran pribadi. Ya. Kita harus berguru, ya. Kita harus bertanya kepada orang yang tahu. Ya. Tidak bisa kita mengada-ada. Ya. Oke. Nah kemudian kita akan menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang konsep insan kamil. Ya. Dan di sini ada konsep manusia dalam Al-Quran, dan kemudian ada unsur pembentuk insan kamil. Nah, konsep manusia dalam Al-Quran, ya, ada 3 term yang biasa diterjemahkan sebagai manusia dalam Al-Quran. Yang pertama adalah bashar. Jadi dalam beberapa tulisan al-bashar ini ya, disebut sebagai dimensi jasmania, ya, dimensi biologis manusia. Ya, dan semua manusia sama. Ya, bahkan dalam sebuah firman-Nya Nabi pun disebutkan dalam Al-Quran ya, innama ana basyarum mithlukum. Ya. Nabi berkata begitu bahwa Nabi ya, termasuk Nabi besar Muhammad SAW juga adalah al-bashar, memiliki unsur biologis. Jadi Nabi juga butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, ya, butuh untuk berhubungan. Ya. Karena beliau juga ada al-bashar. Ya. Itu adalah dimensi jasmania kita yang punya mata, telinga dan sebagainya, panca indera. Ya. Punya unsur biologis. Nah, yang kedua adalah al-insan. Ya, itu banyak banyak ayat-ayat ya. Termasuk ada surah Al-Insan ya, itu mencakup masalah dimensi psikologis atau ruhania manusia. Jadi manusia punya unsur psikologis, ruhania ya, seperti yang selalu sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa manusia punya unsur ruhani ya di dalam unsur biologis ini, dalam unsur badan ini, jasad ini. Nah, yang ketiga adalah
an-nas, ya, yang merupakan dimensi sosiologis kemasyarakatan dari manusia, ya, bahwa manusia adalah makhluk sosial, ya, yang tidak dapat berdiri sendiri, ya, seberapa hebat pun dia pasti butuh kepada orang lain. Ya. Nah, kalau kita kaji secara bersama ketika term ini, ya, ini tidak bisa diartikan secara tekstual saja, ya, tetapi harus dipertautkan dengan konteks keberagamaan. Nah, kemudian ada unsur-unsur manusia pembentuk insan kamil, ya. Ada yang disebut panca indera, kemudian ada yang kedua adalah akal, ya, dan yang ketiga adalah nur ilahi. Nah, pertama adalah panca indera. Nah, panca indera ini memiliki keterbatasan dan tidak bisa mencapai pengetahuan yang benar setelah dinilai oleh akal. Ya, panca indera menyaksikan tongkat yang lurus terlihat bengkok ketika dimasukkan ke dalam kolam. Nah, ini salah satu kelemahan daripada panca indera mata. Ya, coba kita celupkan satu tongkat yang lurus, ya, ke dalam air kolam, maka itu akan terlihat seperti bengkok, padahal dia lurus. Nah, begitu pula matahari terlihat kecil, ya, hanya sebesar bola voli, padahal menurut perhitungan akal justru jauh lebih besar dibandingkan bumi yang dihuni manusia. Ya kan? Nah, kedua adalah akal. Nah, dengan metode ini, dengan cara yang sama, seharusnya orang pun menilai tingkat kebenaran akal. Orang seharusnya menggunakan cara yang sama dengan cara yang digunakan oleh akal ketika menilai keluaran panca indera. Ketika dalam mimpi serasa peristiwa benar-benar terjadi, tapi ketika terbangun sadarlah bahwa itu hanya kebenaran dalam mimpi yang disalahkan oleh pemikiran ketika sedang terjaga. Oleh karena itu, perlu instrumen ketiga yang disebut super intelektual, ya, kebenaran sufistik. Nah, ternyata kebenaran akal disalahkan oleh kebenaran sufi. Ya. Setelah mungkin berhalwat atau istilahnya bersemedi, nah, maka sufi kemudian melepaskan akal pikirannya, ya, dan ternyata mereka menyaksikan suasana yang tidak dapat direkam oleh prinsip-prinsip intelektual. Nah, itulah yang disebutkan oleh Al-Ghazali dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, manusia itu dalam keadaan tidur dan apabila telah mati terjagalah dia. Ya, yang surah Qaf, ya, ayat 52. Karena kenapa pada waktu itu kami telah membuka, ya, semua penutup kamu dan penglihatan kamu di hari itu saat kematian menjadi cerah sekali. Ya, artinya kebenaran hidup di dunia ini disalahkan oleh kebenaran yang disaksikan pada saat kematian. Artinya orang beriman harus mencari kebenaran yang dibenarkan oleh kesadaran saat kematian. Ya. Yang ketiga, ya, adalah nur ilahi. Ketika Al-Ghazali sembuh dari sakitnya setelah lama merenungkan dan mencari guru untuk mendapatkan jawaban tentang siapakah Tuhan yang disembah, ia menuturkan bahwa kesembuhannya dari sakit, ya, karena adanya nur ilahi yang menembus dirinya. Kemudian Al-Ghazali mengungkapkan pandangannya tentang nur ilahi sebagai berikut. Berdasarkan surah Al-An'am, ya, surah ke-6 ayat 125. Ya, Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadarahu lil Islam." Ya, kapan saja Allah menghendaki untuk memimpin seseorang, untuk memberi petunjuk kepada seseorang, yashrah sadarahu, ya, maka dialah Allah yang melapangkan dada orang itu untuk berislam. Nah, pengertian kata Islam di sini mengandung arti yang sebenarnya, ya, bukan dimaksud sebagai sejarah agama secara formal. Tetapi, ya, Islam ini menunjukkan kepada ikatan pribadi yang mendalam dari seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ia dapat merasa dekat dengan Tuhannya. Nah, ketika Nabi ditanya tentang arti dari syaraha yashrah, ya, melapangkan di dalam ayat tersebut, maka beliau bersabda bahwa itu merupakan nur, ya, yang ditanam
Allah di dalam hati manusia. Ya. Nah itulah tadi yang kemudian dikatakan ya oleh Al-Ghazali ya setelah beliau sembuh dari sakitnya, beliau berkata bahwa kesembuhannya dari sakit karena adanya nur ilahi yang menembus dirinya. Ya. Jadi Allah yang menanam ya nur itu ya ke dalam hati manusia atau kepada hati ya manusia yang dikehendakinya. Ya. Makanya dikatakan kapan saja Allah menghendaki untuk memimpin seseorang untuk memberi hidayah kepada seseorang, maka dialah yang melapangkan dada orang itu dalam artian memberikan nur, ya, menanamkan nur kepada hati orang tersebut. Ketika beliau ditanya lagi apakah tandanya, ya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menarik diri dari kebahagiaan semu dan kembali kepada kebahagiaan yang abadi. Ya, jadi ini kerja hati, ya. Karena terkadang kita selalu ya dan sering ya, malah merasakan kebahagiaan yang semu, ya, kebahagiaan karena memiliki harta, ya, kebahagiaan karena berhasil menggapai cita-cita dunia, ya. Tapi kemudian itu kemudian tidak menjadikan kita bahagia secara rohani. Salah satu tanda orang bahagia secara rohani ya adalah dia menikmati ibadah. Dan itulah kebahagiaan abadi. Ya, menikmati ketika sholat, itulah semuanya kebahagiaan abadi. Yang justru banyak dirasakan ya ketika orang telah menempuh suatu jalan yang panjang, ya, jalan sufistik, ya seperti yang ditempuh oleh ya Al-Ghazali, ya ini. Ya, beliau sudah menempuh perjalanan itu kemudian merasakan kebahagiaan yang abadi itu, kebahagiaan yang misalkan menikmati sholat itu. Ya, bukan lagi tidak ada lagi perasaan-perasaan bahagia punya harta ya dan lain sebagainya. Makanya beliau kemudian tinggalkan semua harta bendanya, justru kemudian beliau menuju yang namanya kebahagiaan abadi, ya menikmati perjalanannya, menikmati hubungannya dengan Tuhan. Untuk dapat mengenal Allah atau ma'rifat billah dengan diperolehnya nur ilahi, Al-Ghazali menekankan kebenaran harus dicari dan didapat. Tidak boleh bersandar pada taklid dan pandangan mayoritas. Maka dalam mencari kebenaran itu ternyata Al-Ghazali ya, yang sudah menjadi guru besar dan digelari sebagai Hujjatul Islam, itu pun masih mencari syekh, ya, masih mencari guru mursyid. Ya. Padahal waktu itu beliau sudah dikenal sebagai Hujjatul Islam. Tapi dalam menempuh jalan sufistik tersebut, beliau tetap mencari seorang guru. Ya. Karena beliau mengatakan kebenaran harus dicari dan didapat. Ya. Dan puncaknya adalah ketika beliau ya, mengatakan bahwa beliau telah ditanamkan dalam dirinya atau dia merasakan nur ilahi itu menembus dirinya. Ya, nah ini ya. Oke, jadi ini perbedaan ya mendasar dari ketiga term yang kita bahas hari ini. Ya, yang pertama adalah Islam. Nah, dari sisi ilmu itu adalah syariat. Ya, itu disebut syariat. Ya, dari kata syara ya jalan raya. Nah, objek kajiannya adalah 5 rukun Islam. Ya, jadi ketika kita mengatakan kita berislam, maka objek kajiannya adalah rukun Islam, ya, syahadat, syahadatain, ya, kemudian sholat, ya, puasa, zakat dan haji, ya, itu adalah objek kajian daripada unsur Islam. Nah, ketika kita berkata term iman, ya, maka dari sisi ilmu itu adalah akidah, ya, akidah, ikatan, keyakinan, ya, dan itu objek kajiannya adalah 6 rukun iman. Nah, adapun yang ketiga adalah unsur ihsan, ya. Nah, ilmunya disebut akhlak. Nah, objek kajiannya mungkin ini agak kurang terbaca ya. Bagusnya akhlak sebagai buah dari keimanan dan peribadatan. Jadi ihsan itu bagusnya akhlak sebagai buah dari keimanan dan peribadatan. Nah, inilah berbagai macam tingkatan, ya.
bahwa ada orang yang berislam ya secara syariat dan dia melaksanakan kelima rukun Islam, tapi kemudian kadang imannya belum sempurna. Ya, meskipun mungkin secara lisan dia sudah mengakui ya atau mengakui 6 rukun iman tersebut, tapi kemudian itu belumlah terpatri di dalam hatinya, ya hatinya belum secara paripurna ya melaksanakan seluruh ya rukun iman itu, maka itu belum dikatakan sempurna imannya. Contoh misalkan kita mengaku beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Allah puncaknya sebenarnya adalah kesadaran, ya kesadaran akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, ada Allah yang maha mengawasi, ada Allah yang maha melihat, ada Allah yang maha mengetahui ya segala gerak-gerik kita. Maka ketika iman itu ada atau dalam artian kesadaran itu ada, maka sangat kecil kemungkinan manusia itu bermaksiat. Ya kenapa? Karena selalu sadar bahwa ada CCTV-nya Tuhan. Ya. Bahkan sesungguhnya apa yang kita lakukan, bahkan apa yang terbetik di hati itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah puncaknya. Nah, kalau kita belum mencapai ke situ, itu berarti ya iman kita masih rendah, iman kita masih lemah. Yang kadang terombang-ambing oleh berbagai macam goyangan masalah dan lain sebagainya. Nah, puncak daripada itu adalah ihsan, ya bahwa dengan kita kemudian berislam secara benar, beriman secara baik, maka kemudian muncullah akhlak yang baik, ya, yang kemudian itu adalah buah daripada keimanan dan peribadatan kita. Oke, selanjutnya adalah membangun argumen tentang karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Nah, menurut Ibnu Arabi, ya, bahwa ada 2 jenis manusia. Ada yang disebut sebagai insan kamil, ya insan yang sempurna, dan ada manusia, ya atau istilahnya Ibnu Arabi monster bertubuh manusia. Artinya menurut Ibnu Arabi bahwa jika manusia tidak menjadi insan kamil, jika manusia tidak menjadi manusia yang sempurna, seperti tidak menjadi insan kamil, maka manusia tersebut akan menjadi monster bertubuh manusia. Nah, keempat unsur manusia dapat diuraikan sebagai berikut, bahwa ya, ada jasad, kemudian ada hati nurani, ya hati sanubari, ada roh, ya ada raga. Jadi 4 unsur manusia ini, ya ada jasad, ya semua punya manusia, semua manusia pasti punya unsur ini. Kemudian juga hati nurani atau hati dan hati sanubari, hati yang selalu tercahayai, ya yang kita bahasakan dulu adalah hati yang selalu connect dengan Tuhan. Ya, makanya berasal dari nur, hati nurani, hati yang selalu connect dengan Tuhan, tercahayai. Ya, karena Allah Maha Suci, maka hati nurani itu hati yang suci. Ya, hati yang selalu mendapatkan cahaya, ya. Nah, itulah jadi tadi mungkin ada hubungannya juga dengan yang dikatakan oleh Al-Ghazali, ya nur ilahi, adanya cahaya ilahi. Kemudian ada roh. Ya, ada roh, dan roh inilah kemudian yang menjadi yang menghidupkan, ya raga kita, ya karena tanpa roh maka kemudian ya raga kita ya, tidak berarti apa-apa. Nah, kemudian untuk mencapai derajat insan kamil, ya, maka kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat. Nah, karena ini adalah potensi yang semua orang miliki, ya. Allah sudah berikan semua potensi ini, ya. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai potensi ini, ya. Makanya tugas kita sesungguhnya adalah, ya, bagaimana kemudian bisa menundukkan nafsu dan syahwat. Ya, hingga mencapai minimal nafsu mutmainnah dulu, ya. Dan nafsu mutmainnah itu adalah langkah awal untuk menuju kepada insan kamil. Nah, 7 macam nafsu tersebut, ya, yang pertama tadi disebut adalah nafsu ammarah, ya. Nafsu yang ammarah bisu, ya, selalu mendorong kepada kejahatan, ya, dengan ciri-cirinya, ya. Sombong, ya, iri dengki, ya, dendam, menuruti nafsu,
serakah, jor-joran, suka marah, membenci, tidak mengetahui kewajiban, kemudian hanya gelap dan tidak mengenali Tuhan. Kemudian tangga kedua adalah nafsu lawamah dengan ciri-ciri enggan, ya, cuek, suka memuji diri, ya, pamer, dusta, mencari aib orang, suka menyakiti dan pura-pura tidak mengetahui kewajiban. Yang ketiga adalah nafsu mulhimah dengan ciri-ciri, nah ini sudah sudah lumayan, ya. Suka sedekah, sederhana, menerima padanya, belas kasih, lemah lembut, tobat, sabar, tahan menghadapi kesulitan, siap menanggung betapa beratnya menjalankan kewajiban. Dan kemudian ada namanya disebut sebagai nafsu mutmainnah dengan ciri-ciri suka beribadah, suka bersedekah, mensyukuri nikmat dengan memperbanyak amal, bertawakal, ridha dengan ketentuan Allah, dan takut kepada Allah. Nafsu tangga keempat inilah start awal, ya, bagi orang-orang yang berkehendak kembali kepada Tuhan atau masuk surga. Setelah mencapai tangga ini pun masih harus terus meningkat hingga nafsu tertinggi, yaitu nafsu kamilah, ya, nafsu radiyah, ya, kemudian nafsu mardiyah, ya, kemudian sampai kepada nafsu kamilah dengan ciri-ciri dianugerahi ilmu yakin atau ainul yakin dan hakul yakin, ya. Orang yang sudah mencapai tangga nafsu tertinggi ini, ya, matanya akan terang benderang sehingga bisa melihat sesuatu yang bahkan tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki nafsu di bawahnya, terlebih bagi orang yang umum. Nah, kemudian, ya, dalam metode mencapai insan kamil itu, ya, dalam perspektif tasawuf, jalan untuk membentuk insan kamil haruslah mengikuti jalan yang ditempuh oleh kaum sufi, ya, kaum sufi yang lurus, ya, bukan kaum sufi yang menyimpang, ya, karena ada juga sesungguhnya kaum sufi yang menyimpang, ya. Maka yang dimaksud di sini adalah kaum sufi yang lurus, ya. Dan syarat pertama haruslah beriman secara benar dan berniat memproses diri menuju martabat insan kamil. Jadi harus beriman dulu secara benar. Nah, itulah landasannya, itulah pokok, itulah akarnya, itulah pondasinya. Ya, kapan imannya saja masih kurang benar, maka yakin bahwa kita tidak akan bisa mencapai yang namanya tangga insan kamil. Ya, maka mesti harus mencapai syarat pertama dulu, ya, beriman dulu secara benar, ya. Ya, misalnya seperti ini, ya, mengerjakan ibadah sholat, ya, secara syariat dan hakikat. Nah, ini yang mesti kita pelajari dan terus belajar, ya. Bagaimana kita bisa sholat, ya, dengan baik, ya, sholat secara khusyuk misalkan. Karena kita sering sekali, ya, orang-orang manusia-manusia awam yang sholat sering sekali, ya, sholatnya kemudian tidak khusyuk, ya. Jadi kita berusaha untuk bagaimana, ya, menyerasikan antara gerakan badan dan gerakan hati. Jadi hati ketika kita mengatakan Allahu Akbar, kita betul-betul hanya ingat Allah, Allah yang maha besar. Dan itulah sebuah proses yang mesti kita pelajari. Ya, harus belajar terus untuk memperbaiki diri dan juga memperbaiki, ya, berbagai macam ibadah yang kita lakukan. Tidak sekedar menggugurkan kewajiban, ya, tapi kita melaksanakan kewajiban secara syariat dan secara hakikat. Oke, kemudian mendeskripsikan tentang esensi dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Jadi untuk mengokohkan keimanan, maka keimanan kita harus mencapai tingkat yakin, ya, tidak sekedar percaya terhadap rukun iman. Nah, iman kepada Allah misalkan, seperti yang saya katakan, bahwa puncaknya adalah kesadaran. Kesadaran ada Allah. Makanya ada hadis yang mengatakan ketika orang bermaksiat, ya, sesungguhnya imannya lagi pergi. Artinya apa? Bahwa kalau iman kita ada, artinya kesadaran kita ada. Kesadaran akan apa? Kesadaran akan ada Allah. Maka orang tidak mungkin akan bermaksiat. Kenapa orang bermaksiat? Karena kesadarannya hilang. Kesadarannya akan adanya Allah hilang, pergi. Maka kemudian dia merasa dengan bebas melakukan kemaksiatan, ya, tanpa beban, karena merasa tidak dilihat, ya.
perasaan tidak dilihat itu ya itu berarti imannya pergi. Karena kapan iman masih ada, berarti kita merasa ada Allah yang mengawasi, melihat kita, merekam segala tindak tanduk kita, bahkan gerakan hati kita. Nah, iman kepada malaikat-malaikatnya. Ya, kita harus sadar bahwa Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Malaikat itu ada dengan berbagai macam bentuknya yang kalau aslinya itu lebih besar dari alam semesta ini sendiri. Meskipun ya kadang malaikat itu ya bisa menyerupai manusia ya ketika misalkan malaikat Jibril ingin menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Iman kepada kitab-kitabnya meyakini bahwa ya Allah menurunkan kitab, sadar bahwa kita ada kitab-kitab Allah sebagai hudan ya, dan terutama kepada Al-Quran ya, bahwa itu adalah petunjuk buat kita mengimani itu ya. Kita mengatakan kita mengimani kitab, kita mengimani Al-Quran, sementara ketika Al-Quran berkata begini kita kemudian tidak mempercayai atau kurang mempercayai, nah itu berarti kita belum beriman secara benar ya, itu kita belum yakin ya, hanya sekedar percaya ada kitab, percaya pada Al-Quran. Kemudian beriman kepada Rasul-Rasulnya, ya apapun yang dikatakan Rasulullah, ya kita ikuti. Ya. Beriman kepada hari akhir, banyak sekali orang yang kemudian tidak sadar, ya atau seperti melupakan ya, hari akhir. Ya. Maka orang yang bebas berbuat zalim dan sebagainya tidak tahu bahwa dia akan dibalas. Hari akhir itu hari pembalasan. Kalau kita sadar bahwa akan ada hari pembalasan, kita tidak akan dengan semena-mena misalkan berbuat zalim kepada orang, ya, kemudian menzalimi orang, kemudian mengambil hak orang lain. Karena kita yakin pasti kita akan dihisab di yaumul akhir. Nah, iman kepada qada dan qadar, ketentuan Allah. Ini juga kadang masih banyak di antara kita yang hanya sekedar mengucapkan, ya saya beriman kepada qadar Allah, tapi kemudian ketika diberikan ujian, cobaan, ya menangisnya minta ampun, ya hilang sandal saja sudah menangis, ya. Hilang dompet, nangis. Ya, itu kan namanya kita belum percaya, belum yakin. Hanya kita percaya, belum yakin kepada ketentuan Allah. Karena kalau orang yang yakin kepada ketentuan Allah, yakin bahwa itu pasti adalah ketentuan dari Allah dan pasti itu kebaikan. Meskipun mungkin kita tidak langsung melihat kebaikan itu, tapi orang yang beriman dengan benar, betul-betul percaya, yakin kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yakin bahwa itu adalah kebaikannya. Ya. Kemudian untuk dapat beribadah secara sungguh-sungguh dengan benar dan ikhlas, maka segala ibadah yang kita lakukan, terutama rukun Islam, harus benar-benar bermakna. Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, tidak sekedar mengucapkan, tapi di hati. Ya. Bahasa Inggris mengatakan metok lil nati, ya. Terhubung dengan hati. Ya, tidak sekedar mengucapkan dengan lidah, ya, tapi kita kemudian berkaitan dengan hati dan kemudian kita lakukan dengan perbuatan. Mendirikan sholat seperti tadi yang saya sudah katakan. Ya, sholatnya harus sholat yang benar. Tidak sekedar membuat kewajiban. Betapa banyak kita ketika Allahu Akbar baru ingat sesuatu yang kita lupa tadi. Kita lupa kunci, misalkan. Pas kita Allahu Akbar, astagfirullah. Dalam hati kita mengatakan, oh kuncinya ada di dalam hati. Nah, itu artinya kita belum melaksanakan ibadah secara bermakna. Membayar zakat, ya. Si banyak orang yang melalaikan zakat, ya merasa bahwa dia tidak berkewajiban melalaikan zakat. Berpuasa ketika bulan Ramadan itu lebih luar biasa. Banyak sekali di antara kita ketika siang hari bulan Ramadan, banyak sekali orang-orang yang melalaikan kewajiban ini, ya, tidak menyadari itu. Atau kemudian melaksanakan puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus, ya itu artinya dia tidak memberi makna kepada puasanya. Hanya sekedar menahan lapar dan haus dan berhubungan, ya, dan tidak merasakan hikmah yang dalam terhadap berpuasa itu. Menunaikan ibadah haji ke Baitullah, betapa banyak orang yang mau naik haji hanya karena mau disebut haji, Pak Haji, Bu Haji, hanya mau dipanggil haji, Bu Haji. Ya, tidak di hati bahwa itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian ya hanya sebagai ritual yang tidak bermakna. Mari kita mencoba untuk menjadikan segala ritual itu sebagai sesuatu yang bermakna. Nah, oke, terakhir adalah hot point-nya, bahwa untuk dapat menaiki tangga demi tangga, maka seseorang yang berkehendak mencapai martabat insan kamil
diharuskan melakukan riyadhah, berlatih terus-menerus, menapaki makom demi makom, ya, yang biasa ditempuh oleh kaum sufi dalam perjalanannya menuju Tuhan. Nah, makam-makam yang dimaksud lebih merupakan karakter inti, ya, dimulai dengan menanamkan karakter inti taubat dulu, iya. Ya, betapa banyak di antara kita manusia yang terlena dengan berbagai macam maksiat yang kita lakukan. Terkadang kita mengatakan itu ringan, itu hanya sepele dan sebagainya. Ya. Karakter pertama yang dimiliki ya taubat. Ya, bertobat dari segala macam maksiat yang kita lakukan selama ini. Dan tobat itu ya mengandung yang pertama adalah kita menyadari bahwa itu salah. Karena kan banyak orang yang kesalahan tidak sadar atau tidak mengakui bahwa itu kesalahan. Sadar bahwa itu salah. Kemudian kita bertobat. Yang kedua, kita minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi aja yang jelas-jelas sudah maksum, sudah pasti masuk surga, beristighfar minimal 100 kali dalam sehari. Itu minimal. Nah, saya yakin tidak, pasti lebih. Nah, kita sudah berapa kali kita beristighfar hari ini? Nabi aja minimal 100 kali. Jadi mesti kita biasakan itu. Dan kemudian berjanji itu tidak mengulangi maksiat tersebut. Nah, itu namanya tobat yang benar. Ya, kalau mengatakan saya tobat deh, besok lakukan lagi. Ya, itu bukan tobat yang benar ya. Saya bilang mengatakan, saya ampun deh, pedis sekali itu sambal. Besok saya tidak makan sambal lagi. Besok pas mau makan cari lagi sambal. Nah, itu namanya tobat sambal namanya ya. Tidak tobat secara tobat nasuha. Ya, hanya tobat nasuladang ya kalau bahasa Inggris mengatakan. Nah, setelah tobat maka kemudian adalah wara, tobat wara. Ya. Nah, wara itu menjaga dari segala macam berhati-hati dari segala macam maksiat ya, atau kemudian bisa juga ya berarti bahwa wara itu adalah merasa segala apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah cukup ya, wara. Nah, kemudian ketiga adalah zuhud. Zuhud itu bukan berarti sama sekali meninggalkan dunia, ya. Tetap kita masih ada di dunia kok. Ya. Tetap kita berbuat untuk dunia. Tapi orang-orang yang menempuh jalan tersebut, ya zuhud, ya ada memang orang benar-benar meninggalkan dunia ini ya. Nah, kemudian tanggap pada fakir, ya. Fakir bukan berarti miskin ya. Fakir itu tidak butuh lagi kepada manusia, tidak butuh orang lain selain kepada Allah. Itu namanya fakir. Tidak berkonotasi miskin saja, tapi fakir itu ya tidak butuh lagi kepada manusia, hanya butuh kepada Allah. Kemudian sabar, ya, sabar. Kemudian terakhir ya, semua yang dilewati masuklah kepada tawakal, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi tangga-tangga ini yang mesti ditempuh ya orang-orang yang ingin mendapatkan namanya insan kamil, dan itu berlatih terus-menerus ya, riyadhah ya. Kita berlatih untuk terus-menerus melaksanakan karakter-karakter inti ini ya. Ya, oke, jadi ya demikianlah ya materi tentang mengintegrasikan iman, Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil ya. Semoga penguatan-penguatan ini ya bisa semakin memberikan kita pengetahuan ya, sehingga kemudian menjadi panduan untuk kita bagaimana melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan iman ya, Islam, iman dan ihsan ya, sehingga kemudian kita bisa berlatih terus-menerus ya untuk menjadi yang namanya insan kamil. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada bertanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.